Halo, Assalamualaikum. Hai, selamat pagi anak-anak Mistika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bisa harap kalian dalam keadaan sehat ya dan semangat. Oke, berjumpa lagi ya sama Mistika. Ini di hari Selasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini kita sudah berada di bab 9 ya nak ya. Nah, coba kalian lihat buku kalian ya. Di bab 9 ini merupakan ya, ini bab terakhir. Nah, kita tuh kemarin belajar tentang yang namanya surat-surat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini sebelum dijelaskan panjang lebar tentang materi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, Miss Pandu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke nak, pada pertemuan kali ini di bab 9 tentang bersahabat dengan lingkungan ya, kita akan membahas tentang undangan ya. Surat, jenis surat ya. Ada surat undangan, ada surat undangan resmi, ada surat kegiatan sekolah, pembagian rapor ya, surat resmi, tidak resmi, setengah resmi ya, surat undangan ulang tahun juga ada. Nah, tapi sebelum itu, misalkan jelaskan dulu kompetensi dasar yang ingin kita capai, yaitu kita di KD 3.9, yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan juga ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Oke, kemarin ini sudah jelaskan tentang mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan ya. Pada pertemuan kali ini misalkan jelaskan tentang menentukan bagian surat undangan resmi sesuai dengan tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan mencermati surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain, dan tentang penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Nah, pada halaman 127 silakan dibuka dulu 127. Itu kan kemarin sudah menjelaskan mengidentifikasi, artinya kita mencari tahu ya jenis-jenis dari surat undangan itu, membedakan juga yang mana termasuk surat undangan resmi, yang mana termasuk surat setengah resmi, dan yang mana juga termasuk yang tidak resmi. Oke, kalau kita bisa review sebentar tentang pelajaran minggu lalu, surat undangan resmi itu contohnya apa? Ada surat dinas, surat kegiatan sekolah, dan surat undangan rapat komite sekolah. Surat undangan setengah resmi yaitu contohnya ada apa? Surat undangan acara adat ya, kemudian pengajian, dan ada surat undangan pernikahan. Kemudian yang terakhir ada surat undangan tidak resmi, contohnya adalah surat ulang tahun anak-anak ya. Kemarin kalian juga sudah latihan membuat surat undangan ya. Nah, itu bagus banget. Yang sudah mengumpul, terima kasih, nilainya sudah masuk. Yang belum mengumpul berarti tidak ada nilainya ya. Terserah kalian mau dikumpul atau tidak, itu sudah tanggung jawab kalian harusnya ya. Jadi kalau dikumpul ada nilai, kalau nggak dikumpul ya nggak ada nilai. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kalian buka halaman 128 nak. Nah, hari ini Miss Deka akan menjelaskan bagian B, yaitu menentukan bagian surat undangan resmi. Oke, kemarin sudah menjelaskan ada 3 kan, surat undangan resmi, tidak resmi, setengah resmi ya. Nah, ini kita akan membahas tentang bagian-bagiannya ya dari surat undangan resmi. Nah, kita akan mengenal surat undangan resmi. Surat undangan resmi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia menggunakan kepala surat ya, jika yang mengeluarkannya adalah lembaga atau organisasi resmi. Yang namanya undangan resmi jelas organisasi atau lembaganya resmi ya. Nah, di sini ada kepala suratnya, nah ada kop surat yang di atas biasanya ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Biasanya di surat resmi itu ada baris ya yang menjelaskan tentang ada nomor undangannya ya, ada lampirannya, ada berapa lampirannya gitu. Kemudian ada juga perihal atau hal ya, tentang apa seperti itu. Itu biasanya ya pas di bawah kop ya, tapi agak mungkin ke kiri ya.
Selanjutnya yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan juga penutup seperti dengan hormat dan hormat kami. Oke, pernah nggak kalian buat surat atau nemu surat undangan misalnya, itu pasti ada di ininya dengan hormat gitu ya, atau hormat kami, atau kepada yang terhormat YTH. YTH pernah tahu kan ya, yang terhormat. YTH itu singkatan ya, yang terhormat. Nah, itu pakai salam pembuka dulu ya. Kepada siapa yang terhormatnya ya, bapak, ibu, sanak saudara, itu boleh banget ya. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa resmi atau bahasanya baku ya. Jadi nak, biasanya di surat undangan resmi ini bahasanya baku ya. Jadi yang nggak boleh pakai bahasa santai, nggak boleh ya. Harus pakai bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar menurut KBBI. Selanjutnya menggunakan cap atau stempel resmi jika berasal dari sebuah organisasi atau lembaga resmi. Jadi memang nak, di surat undangan resmi ini harus ada capnya ya. Ini kalau dia memang berasal dari organisasi. Biasanya kayak sekolah itu ada capnya ya, cap sekolah itu harus ada ya nak ya. Kemudian yang terakhir, penulisan surat mengikuti format surat tertentu atau tidak bebas. Nah, biasanya untuk surat undangan resmi ini memang ada format khusus ya nak ya. Surat khusus susunannya bagaimana ya, formatnya gimana, itu ada susunannya ya. Oke. Nah, di bawah ini ada contoh surat undangan resmi. Nah, dan juga ada keterangannya, yang mana kop surat, yang di mana nomor lampiran perihal tadi di mana ya, salam pembukanya di mana ya. Kemudian isi suratnya tentang apa, salam penuntutnya di mana, nama pengirimnya di mana. Nah, itu ada ya nak ya. Itu nanti ada di contoh di bawah ini. Oke, di halaman 128 itu sudah tertera ya. Nah, kita bahas. Oke, di sini ada contoh surat ya dari Sekolah Dasar Harapan Bangsa ya, bukan Sekolah Dasar Tunas Bangsa tapi Harapan Bangsa. Itu ada nama sekolahnya, ada alamatnya dan nomor telepon lengkap ya. Nah, di situ nak, itu bagian atas itu namanya kop surat ya. Itu namanya kop surat atau kepala surat, ada di atas posisinya ya nak ya. Semuanya ada di atas ya. Oke. Kemudian yang di bawahnya itu ada yang namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Lihat di sana ada bacaannya Jakarta, misalnya 10 Maret 2017 yang ada di bukumu. Kalau yang ada di slide Miss Deka ini contoh ya. Ini ada Jakarta 4 Januari 2017. Oke, itu ada tempat dan tanggal pembuatannya, berarti di mana dibuatnya. Oh, lokasinya di Jakarta misalnya. Terus kemudian tanggal pembuatannya tanggal berapa, tertulis tanggal tersebut. Kalau misalnya kamu di Bintan ya tulis tanggal Bintan, tanggal berapa sekarang nak. Nah, misalnya 19 April 2022 ya, ditulis seperti itu misal ya. Kemudian selanjutnya di sini ada nomor lampiran dan perihal surat. Lihat kalau di bukumu itu nomor 12 slice SD slice 3 slice 2017. Terus kemudian ada lampirannya satu berkas, perihalnya undangan seminar. Kalau di contoh di sini slide Miss Deka, di sini ada contoh ya. Itu ada nomornya ya, nggak ada lampirannya, artinya tidak ada nama yang dilampirkan atau perihal yang dilampirkan. Ya, perihalnya hanya surat undangan rapat orang tua atau wali murid ya. Oke, di situ sudah paham nak? Selanjutnya kita akan bahas tentang alamat tujuan surat. Yang tadi ya ada yang terhormat. Yang terhormat tuh ya orangnya siapa, orang tua atau wali murid. SD Harapan kalau di buku Miss Deka ya, di Jakarta posisinya. Kalau di buku kalian ya seluruh siswa SD, karena seminar ya, seluruh siswa SD Harapan Bangsa, itu alamat tujuannya. Artinya siapa yang dituju gitu ya. Kalau di bukumu itu seluruh siswa, kalau ini di contoh Miss Deka ini ada untuk orang tua saja ya.
Oke, selanjutnya nak, di sini ada yang namanya salam pembuka. Kita ke bawah ya. Salam pembuka itu dengan hormat ya. Di sana biasanya dengan hormat atau hormat kami boleh ya di sana ya. Tergantung bahasanya nanti ya. Oke, itu namanya salam pembuka ya nak ya. Apa nak? Salam pembuka. Kemudian paham ya sampai sini? Selanjutnya ada nih kalau di buku kalian itu namanya isi surat ya. Melalui surat undangan ini, Kepala Sekolah SD Harapan Bangsa mengundang seluruh siswa untuk bla 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 bla. Di sana dicatatlah nanti ada hari, tanggal, waktu, tempat, narasumbernya siapa gitu ya. Itu namanya isi surat. Nah, kalau di di slide yang Miss Deka di sini ini ada pembuka surat. Nah, artinya ada kayak jelasin dulu pertamanya. Dalam rangka penutupan tahun ajaran, kami bermaksud mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri rapat orang tua siswa SD Harapan. Itu namanya pembuka surat ya. Oke. Kemudian baru di bawahnya rapat ini bertujuan untuk itu atau rapat ini akan diadakan pada misalnya gitu kan. Untuk apa juga boleh, itu termasuk isi surat. Oke, paham nak? Selanjutnya, nah yang tadi udah ya, ada salam pembuka, ada salam pembuka ya, ada pembuka surat juga, ada isi surat. Yang terakhir ya, ini di bagian bawah nih, ini ada yang namanya penutup ya nak ya, penutup. Nah, kalian bisa lihat di slide Miss Dika ini ada penutup surat. Penutup surat nih biasanya ya dengan gini. Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, misalnya seperti itu. Kalau di buku kalian ini halaman 128 ini ada siswa diharapkan bisa berpartisipasi dan datang tepat waktu. Atas perhatian seluruh siswa kami ucapkan terima kasih. Ini termasuk penutup surat. Oke. Nah, paham ya nak ya? Ya. Nanti ditambahin ya, dicoret-coret kalian ya. Nah, tadi itu ada yang pembuka surat, ada penutup suratnya, kan di buku kalian nggak ada tuh. Nah, nanti ditambahin. Selanjutnya ada salam penutup pakai hormat kami juga ya. Itu salam penutupnya. Atau di sini ada Miss contoh adalah hormat kami. Boleh di buku ada, di sini juga ada di slide Miss Deka ya. Itu namanya salam penutup. Oke, selanjutnya ada nama pengirim dan pembuka ya. Nama pengirim pembuka, atau di sini ada tanda tangan ya. Di sini ada tanda tangannya, ada juga namanya. Di sini ada jabatan dan nama pembuat surat siapa yang buat surat. Misalnya kamu misalnya Ryan ya, misalnya ya Ryan SE, misalnya sarjana ekonomi, tulis di situ ya. Misalnya Ryan SE plus tanda tangannya di situ ya. Jadi jabatannya harus ada dan juga nama pembuatnya siapa ya. Oke. Kemudian habis yang di slide Miss Deka, tapi di buku kalian itu ada yang namanya tembusan. Nah, tembusan itu yang nembus ke siapa gitu ya. Oh, nembusnya di sini kepada wakil kepala sekolah dan guru-guru SD Harapan Bangsa ya. Jadi lengkap banget ya dari slide Miss Deka. Kemudian yang di buku kalian itu tinggal ditambahin aja nanti ya. Oke, paham nak? Oke, jadi susunannya tadi ada kop surat ya, ada nomor, lampiran dan perihal surat, ada tempat dan tanggal surat, ada alamat tujuan, ada salam pembuka, ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, ada salam penutup, jabatan dan nama pengirim, kemudian ada tembusan. Oke, nah paham ya nak ya? Kemudian nanti setelah paham ini, kalian kerjakan tugas yang ada di buku kalian ya. Mungkin di halaman 129 di sana disuruh menentukan bagian surat ya. Nanti kalian tandain yang cantik ya, seperti contoh halaman 128 dikasih tanda ya, ditulis nanti pakai pena ya nak ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian boleh ceritakan secara bergantian ke depan ya, atau kalian boleh cari nanti di buku ya, di buku Bobo boleh untuk ngisi waktu sampai habis ya. Nanti di buku Bobo itu nanti
cari surat, coba cari jenis surat resmi. Setelah itu kalian tentukan bagian-bagian surat undangan tersebut ya. Kalau nggak ada, boleh nanti ada waktu mungkin bisa ke ruang komputer, kalian cari jenis surat resmi, nanti kalian download, kalian edit, kalian boleh edit, kasih mana kop suratnya, mana pokoknya mana bagian-bagiannya deh ya. Nah seperti, atau kalian boleh buat sendiri ya di buku, buat sendiri dengan mengikuti contoh, ini boleh banget. Nanti kalian tentukan bagian suratnya ya untuk mengisi waktu sampai kalian habis. Oke. Nah itu saja penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah menyimak video dari Miss Deka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat apa yang Miss jelaskan hari ini. Sampai jumpa, bye bye.